رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم من تذكر جيران بذي سلم ماذا اجتدى عن جرى من مقلة بدمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق بالظلماء من إضمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم وما لعينيك إن قلت فهمتا وما لقلبك إن قلت استفيق يهمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mari kita awali ta'lim kita dengan membaca talafuz niat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dilindungi dari segala macam musibah, segala macam penyakit, segala macam virus, dan kita mohon oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dibimbing untuk menjadi manusia yang lebih baik. Hari ini baik, hari esok tambah baik, dan seterusnya tambah baik menjadi orang baik, sehingga kita berhak untuk mendapatkan predikat minal muhsinin, dan kita digolongkan dan dikumpulkan oleh Allah bersama para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin, para aulia-aulia Allah, dari mulai di dunia, di alam barzah sampai kita masuk ke dalam surganya bersama-sama mereka. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa du'a
إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله مفتاح باب رحمة الله القائم بحقوق الله وأوامر الله وعلى آله وصحبه وجنوده وأنصاره وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنو والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, selalu kita diperintahkan untuk wajib mensyukuri nikmat Allah, nikmat hissiyah, nikmat ma'nawiyah, sehingga Allah berikan kita keringanan langkah, keluasan pikiran, dan dituntun kita untuk menuju tempat ini, tempat yang paling dicintai Allah, tempat yang paling dicintai Rasulullah, tempat yang paling dicintai para nabi dan para wali. Sebab yang kita bahas adalah masalah tauhid, yaitu dalam rangka menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma iman pengakuan aja, tapi betul-betul kita bisa meresapi, bisa memahami apa arti iman yang sebenarnya. Ya. Maha guru kita Profesor Dr. Samahatul Ustadz Al-Imam Al-Kutub Al-Hafidh Al-Musnid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih mengatakan, silakan kau belajar tasawuf, belajar nahu, belajar tajwid, belajar sorob, tapi apabila kamu tidak mengajak orang untuk kenal Allah, untuk kenal kepada Rasulullah, maka merugi. Kenapa? Ilmunya bermanfaat baru untuk dirinya sendiri, tidak bisa, tidak mampu mengajak orang untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikhawatirkan orang seperti ini dimasukkan ke dalam golongan orang-orang munafik, yaitu orang yang hanya mementingkan kesenangan diri sendiri. Makanya kenapa kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Terhormat kita duduk di tempat ini, baik terhormat secara lahiriah maupun terhormat secara batiniah. Secara lahiriah, sejak kita duduk tidak ada keinginan kita untuk berbuat maksiat, tidak ada keinginan kita untuk membicarakan orang, tidak ada keinginan kita untuk berbuat hal-hal yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kita duduk pure, semata-mata ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah fid dunya wal akhirah. Inilah, kalau kita sering duduk di tempat ini, maka ada harapan kalau kita wafat husnul khatimah,
Itu harapan yang pasti itu. Kenapa? Selalu kita minta kepada Allah husnul khitam. Apalagi tadi dibacaan maulidnya, Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami. Jadikan perkumpulan kami ini ya Allah perkumpulan yang akhirnya kita mendapatkan husnul khatimah. Ya, majlis banyak di mana-mana. Apalagi kebetulan hari ini ada haul Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim di Cidodol. Ya, tapi udah hari ini. Ya. Jadi majlis kita ini dibandingkan dengan acara-acara haul itu, Rasulullah masih senang kepada majlis di mana kita menuntut ilmunya Allah dalam rangka mengenal Allah dan Rasulnya. Ya, mudah-mudahan walaupun kita tidak hadir, tapi kita termasuk hati kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala minal hadirin. Ya, kenapa? Bukan kita tidak mau hadir, tapi berbarengan dengan acara taklim kita yang tidak bisa kita tinggalkan kecuali ada uzur syar'i. Ya. Nah, kajian kita sudah lebih setahun kita tinggalkan. Ya. Terakhir kita membahas masalah sifat wujudnya Allah pada tanggal 14 bulan Februari tahun 2021. Ya, jadi setahun lebih kita meninggalkan kitab ini. Nah, sekarang kita coba baca lagi, ambil tabarukannya, kemudian kita perjelas kata demi kata. Ya. Fayajibu fi haqqihi ta'ala al-wujud. Yuk kita baca, ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Fayajibu fi haqqihi ta'ala al-wujudu al-dhati alladhi la yaqbalu al-adama azalan wala abadan wa huwa sifatun nafsiyatun ay subutiyatun yadullul wasfu biha ala nafsi dhati duna ma'nan zaidin alaihi wa yakfil mukallafu an ya'rifa annahu ta'ala mawjudun wujudan wajiban wa la yajibu alaihi ay ya'rifa anna wujudahu ta'ala ainu dhatihi aw ghairu dhatihi lianna dhalika min ghawamidi ilmil kalam. Walaupun kita belum bisa baca sendiri, ambil tabarukannya ya. Mudah-mudahan berkah Syekh Ibrahim Al-Bajuri dan Imam Nawawi Al-Bantani, kita mendapat keberkahan daripada membaca kitab ini. Fayajibu fi haqqihi ta'ala al-wujudul dzati. Maka wajib pada haknya Allah Ta'ala al-wujudul dzati, wajib adanya zat. Jadi Allah punya zat. Kalau nggak punya zat, bagaimana ada sifat? Sifat selalu nempel pada zat. Seperti mobil, ada zatnya. Cantik, jelek, rusak, hitam, merah, putih, itu ada sifatnya. Kenapa? Karena ada zatnya.
Apalagi Allah Subhanahu wa taala punya zat, karena punya sifat, sifat uluhiyah atau sifat rububiyah. Dengan adanya zat, ya, dengan adanya zat muncul sifat. Qidam, baqa, mukhalafatul hawaditsi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, dan seterusnya. Karena adanya zat muncul sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, dan seterusnya, ya, yang ada dalam 99 asma Allah. Kalau tidak ada zat, tidak mungkin ada sifat, ya. Sebab itu sifat nempelnya di mana kalau nggak ada zatnya? Maka dikatakan fayajibu fi haqqihi ta'ala al-wujudul dzati alladzi la yaqbalul adama. Cuman keberadaan Allah, zatnya Allah, la yaqbalul adama, azalan wala abadan. Akal tidak nerima kalau zatnya itu dibilang tidak ada, ya. Akal tidak akan nerima kalau dikatakan zatnya Allah tidak ada. Azalan wala abadan, baik zaman azali maupun zaman berikutnya, selama-lamanya, abadan. Tidak pernah dibilang Allah tidak ada. Allah selalu ada. Kalau makhluk selain Allah berawal dari sifat Adam, tidak ada, diadakan oleh Allah kemudian ditiadakan lagi. Seperti keberadaan kita yang Allah katakan dalam Al-Quran, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ya, Allah tanya dalam Al-Quran, kaifa takfuruna billah, bagaimana kok kalian bisa ingkar kepada Allah, nggak percaya dengan kekuasaan Allah, nggak percaya dengan kemampuan Allah. Wa kuntum amwatan, dulunya kamu tidak ada, dulunya kamu benda mati. Kita ini dulunya benda mati, adanya di telur, di kangkung, di toge, ya, di kacang-kacangan, di tempe, di tahu. Benda mati itu awalnya kita. Benda-benda itu dimakan oleh sang bapak menjadi sperma, dimakan oleh sang ibu berbentuk menjadi sel telur. Maka disatukanlah, dipertemukanlah antara sperma dengan sel telur. Tuh. Wa kuntum amwatan, dulunya kamu benda mati. Kalau kita merasa, kita sadar kalau dulunya kita benda mati, maka nggak bakal ada kesombongan. Sombong, nggak ada di kampung ini yang paling cantik selain dari gua. Kalau Allah mau rubah dari cantik ke jelek, bisa aja sebentar kok, ya, bisa aja tuh. Wa kuntum amwatan fa ahyakum, kemudian dihidupkan oleh Allah tuh. Setelah pertemuan sperma dengan setelur menjadi nutfah 40 hari, jadi alaqah, ya, 40 hari, jadi mudghah 40 hari, jumlah sampai 120 hari. 120 hari kalau dihitung sama dengan 4 bulan. Baru 4 bulan ditiup ruhnya itu. Wa nafakha fihi min ruhihi, baru ditiup ruhnya setelah 4 bulan. Makanya biar orang lain mengatakan bahwa 4 bulanan dikatakan bid'ah, silakan aja, kita mau doa kepada Allah. Sebab ini anak si cabang bayi baru ditiupkan rohnya menjadi benda yang hidup, ya, menjadi benda yang hidup tuh. Summa ahyakum, dihidupkan kita.
Kita berdoa kepada Allah, dibentuk apanya? Rezekinya, ya, rupanya, dan segala macam dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum. Udah hidup dimatikan lagi. Udah habis masanya itu. Dimatikan lagi itu. Bisa dimatikan lagi, nanti dihidupkan lagi. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un, baru dikembalikan ke dasarnya kita. Kemana? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihi turja'ul umur. Makanya heran, Allah bertanya, heran ya, kenapa kok kalian bisa nggak percaya? Kenapa kalian bisa kafir? Kenapa kalian bisa sombong? Kenapa kalian bisa ujub? Ya, dulunya kalian itu benda mati, kenapa kok bisa ujub? Kenapa kok bisa sombong? Jadi kalau kita berpikir asal kejadian kita, insya Allah semua itu kita katakan titipan dari Allah. Makanya pinter-pinter harus ngerayu Allah. Kita sadar bahwa rezeki itu titipan, tapi kita minta dititipinya gedean. Ya, jangan cuma cukup buat diri kita, buat anak bini kita, juga cukup juga buat bagian orang lain, bikin orang lain itu tambah senang. Alhamdulillah, minta ya Allah, aku tahu bahwa duit itu titipanmu, rezeki itu titipanmu, tapi tolong kasih titipannya gedean dikit ya. Minta rayu Allah. Memang boleh, kita disuruh merayu Allah kok. Pinter-pinternya kita merayu Allah. Minta, ya Allah, aku tahu kalau aku lemah, tolong kasih kekuatan. Ya Allah, aku tahu kalau aku ini malas ngaji, berikan aku kekuatan, bimbingan supaya aku rajin ngaji. Minta kepada Allah. Udah malas kagak pernah minta, ya udah, halangan dikit perek ngajinya, halangan dikit perek ngajinya. Kenapa? Kita nggak ada antusias kita, semangat kita untuk tetap duduk di tempat majelis ilmu seperti ini ya. Ini jalan menuju ke surga, jalan menuju ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi kalau orang yang sering ngaji seperti ini segala macam, insyaallah nanti jalan ke surganya lancar ya, nggak pakai dikasih sasar lagi ya, lancar jalannya tuh. Sekarang boleh dikatakan jalan tol aja udah bikin lancar. Jakarta Surabaya biasanya 16 jam 18 jam, sekarang 12 jam nyampe. Kenapa? Lama-lama seperti itu. Dulu pergi haji orang 4 bulan berangkat, 4 bulan pulang. Di sana 4 bulan setahun ya, sehingga orang pergi haji belum punya anak, pulang bisa bawa anak. Kenapa? Kelamaan pergi hajinya, kelamaan. Kalau sekarang udah cepet, 40 hari udah balik lagi. Dan sekarang rasanya udah lain. Kalau dulu waktu saya pergi haji, boro-boro mau selfie ya, boro-boro mau selfie lah. Sekarang pakai video call, jadi udah nggak rindu lagi. Udah video call, kemarin baru video call dari Mekah, jadi udah nggak kangen-kangen lagi sekarang ini. Dulu pergi haji tuh kadang-kadang masih kangen rasanya. Bayangin itu, waktu kita pergi haji dalam nggak ingat apa-apa. Begitu udah selesai segala macam, baru kebayang rumah, kebayang anak, baru kebayang semua, timbul rasa kangen. Nah kalau rasa kangennya nggak diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang pada betah di Mekah, nggak mau pulang-pulang. Kenapa? Asyik beribadah haji, kagak ingat pulang. Kenapa? Lalu merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang udah nggak ada ini lagi sekarang ya, udah nggak ada greget-gregetnya ya. Jadi adanya Allah adalah tidak, akal tidak nerima kalau Allah dibilang Allah pernah nggak ada. Kalau kita bisa jadi dibilang pernah hilang 3 tahun, pernah nggak ada ya. Allah nggak pernah nggak ada, selalu ada. Maka dikatakan layak balul adama azalan wala abadan ya, tidak menerima ketidakadaannya baik dari zaman azali maupun nanti di zaman
sifat baqa, ya, zaman abadi. Wa huwa sifatun nafsiyatun. Nah, sifat wujud ini dinamakan sifat nafsiyah. Jadi dari 20 sifat itu terbagi kepada 4. Wujud dikatakan nafsiyah, ya, wujud dikatakan nafsiyah. Ai tsubutiyah, udah kepastian, udah ketetapan bahwa Allah itu pasti ada, ya, itu sifat nafsiyah. Nah, sifat nafsiyah adalah sifat wujud yang hanya dimiliki oleh Allah. Kenapa? Sebab Allah az-zatul wajibul wujud, zat yang maha wajib adanya. Jadi tanda bahwa wujudnya Allah tanpa disebabkan oleh suatu sebab. Kalau adanya kita disebabkan oleh suatu sebab. Adanya ibu bapak kita yang diam-diam kalau malam matiin lampu, ada kita dah. Ya, jadi ada sababiahnya. Adanya makhluk ada sababiahnya. Tapi adanya Allah dikatakan sifat subutiyah, nafsiyah. Adanya tidak disebabkan oleh sesuatu keadaan. Memang dari dulunya udah ada. Jangan dipikirin dulu Allah sendirian ngapain, jangan. Ya, nggak perlu kita mikir seperti itu. Bukan hak kita. Tidak akan nyampe akal kita untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Ya. Nah, kalau wujudnya Allah Ta'ala lantaran sebab suatu akibat, maka berarti adanya Allah itu ada awalnya. Kalau ada awalnya berarti ada penciptanya. Nah, penciptanya itu berarti Allah. Nah, ini Allah yang mana? Ada Allah senior, ada Allah junior? Enggak ada. Allah tetap satu. Ya, Allah tetap satu. Wahdahu la syarikalah. Allah tetap sendirian, satu, enggak ada sekutunya, enggak ada lawannya, enggak ada saingannya. Jadi akal tidak menerima kalau Allah ada awalnya. Kalau ada awalnya berarti Allah ada yang menciptakan. Kalau ada yang menciptakan itu juga namanya Tuhan. Ya, sementara kita akidah kita la ilaha illallah, tidak ada segala jenis Tuhan illallah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Ya. Terus kita lanjutkan. Wa huwa sifatun nafsiyatun ay tsubutiyatun, sifat yang tetap. Jadi wujud dikatakan sifat nafsiyah. Qidam baqa mukhalafatul hawaditsi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat, itu dikatakan sifat salbiyah. Ya, dikatakan sifat salbiyah. Tuh. Terus wahdaniyat, nah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, 7 dikatakan sifat ma'nawiyah. Qadirun, muridun, ilmun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimu dikatakan sifat ma'ani. Apa maksudnya? Nanti kita bahas satu persatu. Ya, sifat salbiyah itu apa? Sifat ma'ani itu apa? Sifat ma'nawiyah itu apa? Nanti kita bahas satu persatu. Ya, pelan-pelan insyaallah. Jangan mikirin wah susah, ngaji bikin susah aja. Kalau ngaji itu gampang. Lau kana ilmu yudraku bil munama yabqa fil baliyati jahilu. Kalau ilmu itu didapat dengan mudah, nggak ada orang bodoh di dunia. Ya, di dunia nggak ada orang bodoh. Justru ilmu itu ngelmu semakin angel untuk nemu. Ya, nemunya angel. Apa angel? Susah. Yang penting kewajiban kita ngaji aja, pahamnya kapan nanti terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting
kita terlepas daripada kewajiban kita untuk tidak mengaji kitab tauhid. Yadullul wasfu biha ala nafsiz zat duna maknan zaidin. Sifat nafsiyah atau subutiyah menunjukkan sifat dengannya bahwa adanya zatnya Allah, ya, menunjukkan adanya zatnya Allah tanpa adanya tambahan, ya. Ada tambahan maksudnya gini, dulu kita sendiri, ada kita kawin punya istri, nah, dari kawin punya anak punya cucu, itu namanya ada tambahan. Allah enggak, tetap sendirian dari dulu sampai nanti, sampai kapanpun Allah tetap sendirian, ya. Allah tetap sendirian, nggak punya teman, ya. Emang nggak iseng kalau sendirian, kalau kita boleh iseng sendirian, ya. Kalau Allah iseng namanya bukan Allah. Iseng itu sifat makhluk. Allah mukhalafatul lil hawadithi, ya. Wa yakfil mukallafu, seorang mukallaf cukup ayya'rifa annahu ta'ala mawjudun wujudan wajiban. Seorang mukallaf seperti kita, ya, yang memang sudah diwajibkan Allah untuk belajar dan memahami dalam masalah pemahaman ilmu tauhid, cukup dikatakan wa yakfil mukallaf, cukup buat yang mukallaf itu ayya'rifa annahu ta'ala mawjudun wujudan wajiban, memahami bahwa Allah itu adalah zat wajibul wujud, zat yang wajib adanya, ya, zat yang maha wajib adanya. Yang penting kita bisa paham begitu. Jadi kalau ada mengatakan Allah punya anak, Allah punya generasi, Allah punya keturunan, Allah punya orang tua, Allah punya mertua, ya kan, Allah punya tetangga, itu bohong, ya. Sebab Allah hidup sendirian, ya. Jadi cukup dipahami bahwa Allah itu zat wajibul wujud, zat yang maha wajib adanya. Artinya, diulangi lagi bahwa adanya Allah tanpa perantara, tanpa sebab akibat. Itu namanya az-zatul wajibul wujud, ya. Adanya Allah itu wajib adanya. Wala yajibu alaihi, dan tidak wajib alaihi kepada mukallaf ayya'rifa anna wujudahu ta'ala ainu dzatihi au ghairu dzatihi. Jadi nggak perlu kita mikirin Allah itu seperti apa, ya. Allah lagi ngapain, ya. Allah seperti apa, ya, bulat apa lonjong apa panjang apa pendek, jangan dipikirin tuh, ya. Bukan hak kita untuk memikirkan tentang zatnya Allah seperti apa. Sama dulu asbabun nuzulnya surat Al-Ikhlas, ketika orang-orang Arab dulu Tuhannya banyak, sampai lebih dari 360 Tuhan. Ya, Tuhan buat minta makan sendiri, Tuhan buat kesehatan sendiri, Tuhan buat tenaga sendiri, Tuhan buat kekayaan sendiri, banyak itu. Ya, lebih dari 360 Tuhan itu, ya. Yang dijadikan patung-patung itu, ya. Ada Manat, ada Hubal, ada namanya macam-macam, itu banyak. Makanya begitu Rasulullah membawa Tuhan cuma satu, ya. Tuhan cuman satu. Makanya orang-orang Arab bingung saat itu, kenapa gua aja yang punya Tuhan banyak masih kewalahan, masih hidupnya susah, padahal Tuhannya banyak, 360 Tuhan. Ini kok cuma satu Tuhan, ya. Apa nggak kewalahan ngatur ini ngatur itu? Maka ditanya, ya Muhammad, sifatkan Tuhanmu seperti apa? Terbuat dari apa? Apa dari perak? Apa dari emas? Apa dari perunggu? Apakah dari kayu? Apa dari rebahan roti? Ditanya itu. Sebab dulu Tuhannya macam-macam, ada yang dari perunggu,
ada yang dari emas, ada yang dari kayu, ada juga bahannya bahan roti, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Ibnu Khattab. Makanya setelah masuk Islam dia berpikir, tadi ketawa sendirian, entah dia menangis sendirian, ya. Diperhatikan sama sahabat-sahabatnya, tuh sahabat kita ngapain itu, jangan-jangan stres. Kita kan kalau lihat orang ntar nangis ntar ketawa, oh, stres tuh, jangan-jangan lah, ya, jangan-jangan lagi stres tuh. Kalau Sayyidina Umar yang melakukan, dia nangis sendirian, tadi ketawa sendirian. Sahabat bertanya, ma yubkika wa ma yudhikuka, ya Umar, apa yang membuat engkau menangis dan apa yang membuat engkau tertawa, hai Umar? Aku menangis, aku ingat anakku yang gak berdosa, aku kubur hidup-hidup, jadi aku merasa berdosa, aku menangis kalau ingat seperti itu. Terus kalau kamu ketawa, aku ketawa. Suatu saat aku bikin Tuhan dari bahan roti, dari tepung, ya. Udah Tuhannya jadi, aku sembah. Udah aku sembah, aku minta, Tuhan, aku lapar. Tuhan, aku lapar, nggak punya duit Tuhan. Tuhannya diam aja. Aku coba potong tangannya, aku makan. Ya, Tuhan diam aja, perutku masih lapar, aku potong kakinya. Tuhan masih diam aja, aku potong badannya, Tuhan masih diam aja. Kenapa? Aneh, kok Tuhan aku buat, Tuhan aku sembah, dan Tuhan aku makan. Tuh. Maka ditanya seperti itu, Tuhanmu seperti apa ya Muhammad? Apa nggak kewalahan cuma nato ngurusin segala macam persoalan di dunia ini? Bumi yang luas, langit yang terbentang, tapi cuma satu Tuhanmu. Nah, turunlah ayat, Muhammad kagak bisa ngejawab bagaimana cara mensifati Allah. Turunlah ayat, qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Esa zatnya, esa sifatnya, esa afalnya, ya, semua serba esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah tempat bergantung diri, ya, bukan gantung diri, Allah tempat kita menggantungkan nasib kita, ya, Allah tempat kita menggantungkan nasib kita. Jadi menggantungkan kepada Allah, nasib kita tuh gantungkan kepada Allah, pasrahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana nasihat yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW kepada sahabat beliau yang bernama Ibnu Abbas, ya. Jadi ada dua yang dianggulkan oleh Nabi SAW, anak muda yang betul-betul alim, yaitu Sayyidina Ibnu Abbas dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sampai Ibnu Abbas bikin tafsir namanya Al-Mikbas fi Tafsir Ibnu Abbas, ya. Kenapa? Beliau itu kalau ditanya sama Nabi langsung paham, otaknya itu cerdas, Ibnu Abbas. Nah, Nabi pernah nasihatin kepada Ibnu Abbas begini, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin, aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Perhatikan, ihfazillaha yahfazka, peliharalah Allah maka Allah akan memelihara kamu. Bagaimana kita disuruh memelihara Allah? Apa Allah perlu diawasin? Enggak. Peliharalah eksistensi Allah, jangan sampai ada orang beranggapan Allah begini dan begitu. Nanti Allah akan memelihara kamu, Allah yang akan menjaga kamu. Kamu jaga kemuliaan Allah, maka Allah akan jaga kemuliaanmu. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidu tujahaka. Peliharalah Allah, jagalah nama baik Allah, jagalah kemuliaan Allah, kehormatan Allah, nanti Allah ada di hadapanmu. Kalau Allah ada di hadapanmu, apa saja yang kau butuhkan pasti Allah beri. Apa saja yang kau risaukan pasti Allah angkat kerisauanmu. Apa saja yang kau menganggap kurang pasti Allah akan mencukupi kehidupanmu. Tuh, ya. Idza sa'alta fas'alillah.
Kalau minta, mintalah kepada Allah. Minta kepada Allah. Ya. Nabi Muhammad hanya wasilah. Sekali-kali kita boleh minta kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Bukan kita musyrik. Tapi di sini adalah karena dunia ini diciptakan Allah, udah diserahkan sepenuhnya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau minta, minta kepada Allah. Kalau ngadu, ngadu kepada Allah. Kalau ngadu sama saudara, ngadu sama teman. Kalau lagi enak pikir aja. Kalau nggak enak pikirannya, ya lo lagi, ya. Begitu kita datang, ya lo lagi, nggak ada orang lain. Itu lagi, itu lagi yang dikeluhkan, itu lagi. Ngeluh satu masalah cukup 2 kali. Ya, kita masuk ke lubang aja tuh jangan sampai 2 kali masuk ke lubang. Itu lagi. Yang ngedengerin juga bosan jadinya. Idza sa'alta fas'alillah, kalau minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolong kepada Allah. Makanya kita minta kepada Allah 17 kali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta kepada Allah. Tapi minta itu setelah kita beribadah kepada Allah. Ya. Jangan kita balik. Iyyaka nasta'in baru wa iyyaka na'budu. Seperti yang dialamin oleh seorang pengusaha datang ke pesantren yatim, minta didoakan Pak Kiai, tolong anak yatim dikumpulkan. Kenapa? Doain saya, ini mau ada proyek ya lumayan 364 miliar proyeknya, tolong doain. Ya, kalau proyeknya beres, goal, maka saya akan memberikan santunan kepada anak yatim. Makanya kiainya bilang, apakah kamu sholat? Sholat. Apakah kamu baca surat Al-Fatihah? Baca. Coba baca Al-Fatihah. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba tolong diterjemahkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah, kepadamu kami beribadah, dan kepadamu kami minta tolong. Wah, kalau gitu sama ya. Fatihahnya berarti sama, tapi kok prakteknya beda. Beda bagaimana Kiai? Kalau kamu tadi seperti itu minta doain dulu, berarti iyyaka nasta'in baru wa iyyaka na'budu. Minta didoain dulu, tak kalau beres baru kasih santunan. Pancing dulu. Ya, pancing dulu. Apa kita mau mancing? Ya doain saya, tak kalau ikannya dapat saya kasih. Nah mancing kagak, pancing dulu. Tuh. Akhirnya nanti pengusaha dia sadar, disindir sama kiainya, dia pulang diam-diam, ke bank transfer langsung 200 juta. Kiai dikasih tahu kalau ada transferan masuk 200 juta. Nah baru dari mana transfer aja, kumpulkan anak-anak yatim, baca doa segala macam. Seminggu kemudian dapat telepon Pak Kiai, alhamdulillah berkat doa anak-anak yatim, proyek 364 miliar beres. Jadi iyyaka na'budu baru wa iyyaka nasta'in. Jangan wa iyyaka nasta'in dulu, iyyaka nasta'in baru wa iyyaka na'budu. Jadi kalau kita mau ada niatan apa-apa, harapan dari Allah apa, wa idza sta'anta fasta'in billah, maka kita beribadah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kebutuhannya kita cukupin. Ya. Kalau seandainya belum dapat bagaimana? Tetap pahala tidak akan terluputkan. Ya, yasta'anta fasta'in billah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Kalau seandainya semua umat manusia di dunia dikumpulkan untuk memberikan manfaat kepadamu, tidak akan memberikan manfaat kepadamu kecuali memang sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditulis catatannya oleh Allah. Yang lain cuma itu manusia sifatnya hanya bersyariat, membantu, tapi semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita yakin bahwa manusia tidak bisa memberikan manfaat kepada Allah apa kepada kita, semua manfaat itu bila Allah tentukan, bila Allah takdirkan. Biar rame-rame kumpul, tenang aja, kita bantu semua.
Ya. Kalau Allah nggak takdirkan nggak bakal jadi. Makanya orang mau bantu kita ya bantu, silakan aja, kita aminkan aja. Kapan jadinya? Wallahu a'lam. Jangan pakai kita bilang omong doang segala macam. Dia udah bagus, janji baik kok. Alhamdulillah. Begitu juga. Ya. Wa in tamau an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Walaupun semua orang pengen ngancem kita, gua bunuh dia. Kenapa? Jalan, udah nyakitin begini, nipu begini, kalian mau bunuh. Semua orang ingin membunuh kita, menyakiti kita, tapi nggak bakal terjadi kalau Allah belum catat ketentuannya di Lauhil Mahfuz, belum terjadi. Ya, kalau sudah ditentukan, walaupun kita tidur di dalam kamar, ketiban kapal bisa-bisa aja. Ya, tidur ketiban kapal. Padahal jauh dari bandara, kan banyak sejarahnya kan. Tidur di kamar pengantin berduaan, tahu-tahu ketiban kapal. Lah kapalnya dari udara jatuh situ. Ya, meledak, masuk, jatuh ke rumahnya. Kalau Allah sudah tentukan gampang-gampang aja. Makanya semua itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhub. Ya, itu penanya udah dicabut. Artinya kalau komputernya udah dimatiin. Ya, wajib pati suhub, itu tulisan udah kering, tintanya udah kering. Kalau udah kering udah nggak bisa diusak lagi dah. Ya, agak bisa dihapus lagi. Itu begitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan mengandalkan kepada kemampuan kita. Jangan mengandalkan kepada siapapun orang yang dekat kita andalkan. Jangan andalkan Allah Subhanahu wa taala yang keberadaannya enggak pernah tergantikan, tidak pernah berubah. Gantungkan kepada Allah. Makanya tepat kalau Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, Sahibul Haul yang kemarin baru diadakan haulnya di Gresik, pantas. Kita banyak masalah, Bu. Banyak banget masalah kita. Masalah apa aja dah, masalah laki, masalah bini, masalah anak, masalah mantu, masalah tetangga, masalah apa saja banyak. Tidak akan bisa terselesaikan kalau Allah tidak selesaikan. Makanya sempat saya ambil satu hikmah saja, baca alhamdulillah. Ya. Mulai dapat saat itu sampai setiap malam saya baca 100 kali itu. Kenapa? Minimal 100 kali baca laisalaha min dunillahi kashifah. Ya, laisalaha min dunillahi kashifah. Laisalaha min dunillahi kashifah, laisalaha min dunillahi kashifah. Jadi persoalan apa saja insyaallah bakal dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja. Jangan pula yang ringan, yang berat akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya tetangga begini-begini susah dibilangin. Kita punya anak mantu begini-begini susah dibilangin, susah nasihatin. Baca aja laisalaha min dunillahi kashifah. Jadi siapa saja tidak ada yang mampu untuk menyelesaikan masalahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baca 100 kali itu. Ya. Insyaallah. Cuma jangan instan. Kita pengennya instan mulu, kebanyakan makan mie instan, jadi pengen doanya juga instan. Jangan mengandalkan perusahaan. Nggak apa-apa, ya kan? Gaji lebih kecil tetapi cukup. Depan gajinya naik tapi sakit-sakitan mulu. Mohon mana itu? Gajinya naik 2 kali lipat tapi sakit-sakitan melulu. Akhirnya duit habis buat berobat. Mendingan apa adanya tapi semua serba cukup, semua serba berlebihan, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua kita bereskan semua itu. Fala laisalaha min dunillahi kashifah. Hafalkan gampang kan? Laisalaha min dunillahi kashifah. Jadi tiada ada yang bisa menyelesaikan masalah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang angkat masalahnya. Ya. Kita punya anggota keluarga begini baca laisalaha min dunillahi kashifah. Minta rezeki kita kayaknya seret-seret begini laisalaha min dunillahi kashifah. Pengen punya rumah laisalaha min dunillahi kashifah. Insyaallah yang penting yakin. Ya, yang penting yakin. Sekarang kan anak kita bilangin wah galakan dia anak. Ya. Anak kita bilang galakan dia, dibilang mama
Papa tahu apa, papa kan jadul. Paling gitu kita dibilang begitu. Ngadu kepada Allah, laisa laha min dunillahi kashifa. Semua mohon kepada Allah supaya dibereskan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang beresin, tenang aja. Ya. Tuh. Itu perlunya kita ngaji, biar apapun kita serahkan semua. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Semua catatannya udah tercatat soalnya, tinggal pelaksananya aja bagaimana. Nah, kita gedor-gedor pintu Allah, membaca laisa laha min dunillahi kashifa. Ya. Maka sini dikatakan li'anna dzalika min ghawamidi ilmil kalam. Kalau kita mikirin tentang zatnya Allah seperti apa, Allah lagi ngapain, itu bukan hak kita. Ya, inilah peliknya ilmu kalam, peliknya kajian tauhid begitu. Allah dibilang ada, tapi ditanya adanya di mana? Allah tidak bertempat. Ya, Allah tidak bertempat. Allah seperti apa? Allah tidak berbentuk. Ya, dicium tidak ada baunya, dipegang tidak ada bentuknya, ya, dilihat tidak ada rupanya. Ya, susah kan? Allah itu halus apa kasar? Kagak ada. Itu dikatakan min ghawamidi ilmil kalam, peliknya tentang ilmu kalam, ilmu tauhid seperti itu. Bilang ada tapi tidak ada. Ya, mau bilang ada di mana Allah? Lah kalau mobilnya ada di mana? Mobilnya ada di depan, di belakang. Tuh. Jadi ada. Ini mau dibilang ada tapi nggak ada, wujud ghairu maujud, susah. Allah gede apa kecil? Tapi kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang besar apanya? Nah, kalau kita paling besar apanya? Badannya besar kan begitu. Ya kan, perutnya besar, jempolnya bisa juga begitu disifatkan. Tapi Allah nggak bisa seperti itu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Besarnya seperti apa? Jangan dibayangin. Itulah min ghawamidi ilmil kalam, paliknya kajian tauhid itu seperti itu. Ya, Allah di atas pada di bawah. Sebab Allah bukan jisim, Allah bukan jirim, Allah bukan jauhar parat. Ini yang nanti kita bahas. Apa maksud jisim, apa maksud jirim, apa maksud jauhar parat, apa yang dikatakan maksud arad. Ini yang perlu kita bahas untuk meyakini, menambah keyakinan kita tentang keberadaan Allah, wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan ditanya.